Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angustia Kusumaningsih. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas film dari film yang sudah saya tonton berjudul Nichols Boys, tentang dua orang anak yang bersahabat dan akhirnya mereka mencari jalan keluar untuk keluar dari Nichols Academy. Dan selama film menurut saya karakter yang paling menarik dan membuat saya tertarik dengan ceritanya adalah Turner, karena di film ini sendiri Turner itu memiliki progres sikap dari yang tidak memiliki empati sampai memiliki empati. Dan menurut saya progres ini sangat menarik karena progres ini dibantu dengan adanya lingkungan sekitar dan juga dukungan dari lingkungan sekitar untuk menciptakan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih berempati. Dan untuk Turner sendiri adalah seorang anak laki-laki berkeras kulit hitam, dimana dia ini sangat sering sekali menyaksikan ketidakadilan yang sering terjadi di Nichols Academy, di mana Nichols Academy ini merupakan sekolah untuk membentuk karakter anak-anak yang memiliki masalah, tapi di kenyataannya sendiri banyak penyalahgunaan atau kayak banyak pelanggaran yang terjadi seperti adanya rasisme dan juga kekerasan yang sering dilihat oleh si Turner. Turner ini adalah anak yang berasal dari lingkungan yang kurang adanya kasih sayang karena dari ibunya sendiri lebih memilih untuk mengkonsumsi alkohol atau lebih peduli terhadap alkohol daripada peduli terhadap Turner. Dan akhirnya Turner menjadi pribadi yang sangat keras dan juga sangat realistis terhadap kehidupan yang menurut dia sendiri ini tidak adil, karena dari keadaan yang dia lihat sekitar membuat dia menjadi kurang adanya empati, sehingga dia lebih memilih untuk menyelamatkan diri dia sendiri daripada untuk merubah keadaan, walaupun dia memiliki kapabilitas untuk merubah keadaan tersebut. Sampai di satu titik di mana Turner ini bertemu dengan Elwood yang sikapnya sangat kontras dengan Turner, di mana Elwood ini sangat idealis dan juga sangat memiliki empati yang tinggi. Dan seiring berjalannya waktu, si Turner ini mulai perlahan-lahan untuk membuka diri, karena si Turner ini karena lingkungannya itu tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, akhirnya dia itu menjadi pribadi yang kurang percaya dengan orang lain dan juga menjadi pribadi yang kurang terbuka dengan orang lain. Dan dengan adanya Elwood sendiri, si Turner mencoba perlahan untuk membuka diri dan juga untuk menceritakan terkait kehidupan dia agar dia itu bisa mulai percaya lagi dengan orang lain gitu. Dan Elwood sendiri di sini membantu Turner untuk mendengarkan setiap cerita yang diceritakan dan coba untuk memahami setiap cerita yang disampaikan oleh Turner sendiri, walaupun Elwood sadar bahwa mereka berdua ini memiliki pandangan yang berbeda tentang dunia. Tapi Elwood berusaha dengan sebaik mungkin agar bisa mendengarkan isi hati dan curahan hati dari Turner. Sadar bahwa sebenarnya empati itu tumbuh dari lingkungan yang mendukung dan juga keinginan dari diri sendiri. Saat lingkungan kita mendukung untuk kita memiliki empati, maka kita sebagai pribadi akan memiliki empati tersebut, dan juga sebagai pribadi kita harus memiliki keinginan untuk menyebarkan empati tersebut seperti yang dilakukan oleh Elwood kepada Turner. Dan Turner sangat merasa terbantu dengan adanya Elwood, karena dengan adanya Elwood, Turner jadi bisa menumbuhkan empati yang dia miliki dari sebenarnya yang sebelumnya dia mungkin tidak memiliki empati. Dan untuk Elwood sendiri, dia merupakan orang yang bersedia untuk membantu Turner, mulai dari mendengarkan cerita, mulai untuk membangun rasa percaya Turner terhadap Elwood, dan juga ini menjadi dukungan emosional yang sangat penting. Saat saya berada di posisi Turner, mungkin saya akan melakukan hal yang sama untuk lebih memilih untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Tapi perlu dipikirkan lagi dengan akal sehat bahwa saya tidak bisa terus berada pada lingkaran yang sama dengan menunggu adanya rasa kasih sayang untuk saya bisa berempati kepada orang lain. Karena pada dasarnya empati adalah sebuah pilihan kita untuk bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita itu bisa merasakan bahwa dunia ini memang ada orang-orang yang peduli terhadap diri kita juga. Dan kita bisa mulai dari diri kita yang mungkin mulai peduli dengan orang lain, mulai berempati dengan orang lain sebelum akhirnya kita mendapatkan rasa empati itu sendiri dari orang lain. Dan saya merasa juga sebagai seorang Elwood merupakan suatu tugas dan sebuah tanggung jawab di mana kita sebagai seorang manusia harus bisa berempati seperti tadi, dengan mulai untuk mendengarkan cerita orang lain dan juga membantu orang lain jika kita memiliki kapabilitas untuk membantu orang itu sendiri. Dan juga sebenarnya saya merasa bahwa empati ini merupakan
sesuatu hal yang sangat bisa dilakukan oleh orang banyak, tapi banyak orang yang memilih untuk tidak melakukan empati karena merasa bahwa empati ini menunjukkan suatu kelemahan, di mana kelemahan ini menunjukkan bahwa kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, walaupun sebenarnya itu tidak ada salahnya. Dan untuk kedepannya saya ingin tetap terus meningkatkan empati saya dan juga rasa peduli saya terhadap orang lain, sehingga saya bisa menyebarkan kebaikan bukan bagi diri saya sendiri, tapi juga bagi orang lain, agar orang lain juga bisa ikut merasakan bahwa di dunia ini masih ada orang-orang yang baik, yang membuat kita layak untuk bertahan hidup. Dan juga walaupun dunia ini gak adil, tapi setidaknya saya ingin orang-orang merasa bahwa masih ada orang-orang yang ingin peduli dan juga berempati terhadap mereka, dan saya ingin menjadi salah satu orang yang membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Penderitaan yang kita alami tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan rasa empati sendiri, karena rasa empati sebenarnya tidak akan memberikan rasa penderitaan yang lebih terhadap penderitaan yang sudah kita alami, tapi malah kita memberikan dukungan kepada orang lain atau ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, karena kita sendiri sudah pernah merasakan penderitaan yang sama, sehingga kita bisa memberikan empati terhadap orang tersebut. Yang di filmnya sendiri mengatakan bahwa you shall reap what you sow, dan dimana menurut saya sendiri apapun yang kita tuai, itulah yang akan kita dapatkan kembali. Dengan saya bisa berempati, saya percaya bahwa akan ada orang-orang yang mungkin pada suatu saat saya membutuhkan empati dari orang lain, akan ada orang yang memberikan empati itu sendiri bagi diri saya sendiri. Mungkin sekian untuk pembahasan film saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.